Kamu pergi ke psikolog ya? Ya. Itu juga atas pengetahuan orang tua? Iya. Oh ya. Oke. Pernah konseling ke guru belum? Atau guru BK mungkin? Pernah, ini baru-baru ini konselingnya. Dan itu sekitar 4 bulan yang lalu juga. Itu pokoknya 4 bulan yang lalu itu akhir tahun lalu lah, akhir tahun 2020 tuh aku lagi benar-benar ada di masa yang kacau banget. Gini, respon guru BK tuh baik ya. Pasti sih kayaknya SOP guru BK kan harus merespon dengan baik permasalahan muridnya ya. Tapi nggak tahu kenapa, jujur jawaban dari guru BK tuh nggak nyelesain masalahku. Karena beliau ini cara penyelesaian masalahnya cuman nyuruh aku buat pendekatan diri dengan agama, dengan Tuhan. Aku disuruh lebih dekat sama Tuhan dan semacamnya. Bukan berarti aku nggak mau ya dikasih nasihat buat deket sama Tuhan, nggak gitu. Cuman aku tuh butuh jawabannya lebih rasional daripada aku disuruh deket sama Tuhan. Paham gak sih Kak? Kayak beliau baik, beliau menanggapi aku dengan baik, cuman nggak tahu kenapa jawaban dari beliau ini menurut aku nggak bisa menyelesaikan masalah aku. Gitu. Bentar. Mau cerita lagi, aku tuh dari awal emang udah skeptis duluan sama nama BK. Dari awal masuk sekolah tuh udah skeptis duluan sama namanya BK, nggak tahu kenapa. Karena gini, nggak semua sih ya. Cuman aku tuh tahu kayaknya guru BK ini paling kalau nyelesain masalah muridnya, apalagi problem yang aku alami itu kan ada di gangguan mental. Paling mereka tuh paling mentok pakai jurus kata-kata, ya udah sabar aja ya nak. Paling kalau nggak gitu, ya udah rajin beribadah aja ya. Doa lebih sering ya, Tuhan tuh tahu kok apa masalah kamu. Tapi maksud aku bukan soal aku nggak mau dikasih wejangan tentang agama ya. Cuman bisa nggak sih ngasih jawabannya tuh lebih rasional gitu, biar kita tuh juga agak tenang gitu ya. Nah benar. Nggak kaget juga sih, karena banyak sekali siswa yang justru beranggapan anak yang masuk ke BK biasanya anak yang bermasalah gitu, kayak anak yang nakal, telat masuk sekolah, kan kayak gitu kan. Jadi kesannya kalau malah masuk ke BK tuh kayak kesannya malah bermasalah dan ayo berbuat apa kamu, berbuat onar apa, nakal gimana, kan kayak gitu kan takutnya kan. Iya. Bener juga, jadi ironi juga sih fenomena dimana kita terhadap BK itu. Kayak gitu sih, jadi saran aja buat guru BK mungkin bisa lebih ngerti lah ya tentang permasalahan, apalagi pola belajar kayak gini, karena permasalahan siswa itu bukan cuma di siswanya sendiri, kadang ada faktor luar yang mempengaruhi gitu sih. Untuk Anda guru BK yang mendengar video ini, silahkan merefleksikan diri. Nah, terus nih selain ke guru atau guru BK, pernah nggak cerita ke teman? Aku bukan tipe orang yang suka cerita ke orang lain, ke siapapun itu aku nggak suka cerita. Jadi ketika aku punya masalah aku selalu mendem sendiri ya. Tapi buat problem aku ini, aku lebih sering ke berbagi pendapat sih sama teman-teman aku. Kayak gimana sih pandanganmu tentang ini gitu, gimana sih opinimu tentang ini gitu ya. Dan ternyata nih ya Kak, hampir semua temen aku tuh ngalamin hal yang sama kayak aku. Karena aku ngiranya tuh cuma aku doang yang ngalamin ini. Ternyata banyak loh teman-teman aku juga ngalamin hal yang sama kayak aku. Bahkan teman-teman aku tuh paling ogah kalau dapat pertanyaan, kamu mau masuk SMA mana? Atau cita-citamu jadi apa? Mereka tuh paling menghindari pertanyaan itu. Karena nasibnya sama kayak aku. Kita semua masih bingung mau menyelesaikan masalah itu gimana, kita bingung mau tujuan kita kemana, cita-cita kita apa. Kadang kita udah tahu ya, cuman ya itu tadi faktor lingkungan, faktor keluarga yang gak mendukung. Jadi kayak kita tuh semua masih proses mencari jati diri. Teman-teman aku semuanya tuh hampir paling gak mau kalau ditanyain tentang kamu mau masuk SMA mana atau cita-citamu jadi apa. Terus dari cerita tadi kan aku kan nangkep beberapa poin ya. Di antaranya kamu nangis setiap malam, benar? Iya. Almost hampir atau memang setiap hari? Almost sih. Kadang saking seringnya sampai nggak bisa keluar air mata, padahal pengen nangis tapi nggak bisa keluar air mata, itu saking seringnya kadang gitu. Cuman
Ya, nangis almost every night. Aku paling takut sama yang namanya kegagalan. Aku juga nggak bisa terbuka sama mereka. Seumur hidup nggak pernah cerita. Nggak pernah sama sekali. Aku nggak punya siapa-siapa. Aku setiap hari tuh ngerasa aku nggak punya siapa-siapa.